Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, salam sigap, Polantas hadir. Oke, kembali lagi bersama saya Bribtu Jovi dan juga di sini ada tamu spesial yaitu Ibda Solikuniam dari unit Gakum yang akan membahas seputar unit Gakum itu sendiri. Nah, untuk pertama kali nih Dan, bisa dijelaskan apa sih itu unit Gakum? Tentunya kan masyarakat bertanya-tanya kan apa sih Gakum gitu kan? Ya, gini Mbak Sofi, untuk unit Gakum sendiri itu adalah dulu unit Laka ya, dulu unit Laka, sekarang unit Gakum. Nah, dengan STOK yang baru ini unit Gakum beri tanggung jawab dua UR yaitu UR Tilang dan UR Laka. Sedangkan UR Laka sendiri setiap kejadian kecelakaan kita selalu hadir di situ. Sedangkan untuk unit tilang kita laksanakan kegiatan etle seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi unit Gakum itu sendiri terdiri dari dua ya Dan ya, yaitu Laka dan Tilang begitu. Nah setelah itu Dan, untuk situasi lalu lintas di Kabupaten Blora ini sendiri, seperti apa sih situasi arus lalu lintas yang ada di Kabupaten Blora ini? Untuk situasi arus lalu lintas sampai saat ini wilayah Kabupaten Blora adalah landai dan lancar ya. Karena wilayah hukum Polres Blora ini berbatasan langsung dengan Jawa Timur yaitu Bojonegoro. Dan jalur ini adalah jalur tengah. Sedangkan jalur selatan sekarang sudah ada tol ya. Dari Semarang sampai Jawa Timur sudah ada tol. Dengan jalur yang utara sekarang adalah jalur Pantura. Sedangkan jalur kita adalah jalur tengah, yang mana jalur ini adalah jalur yang sangat sepi sekali. Nah, berkaitan dengan situasi arus lalu lintas di Kabupaten Blora ini, tentunya ada kan Dan kejadian kecelakaan lalu lintas. Nah, dari kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di Kabupaten Blora sendiri, seperti apa sih wujud pelayanan dari unit Gakum kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan? Untuk wilayah Blora, untuk laka lantas tergolong sangat rendah dibandingkan dengan polres-polres yang lain, karena di Exwil Pati sendiri untuk wilayah Kabupaten Blora sangat minim sekali untuk kecelakaan lalu lintas, apalagi yang membuat fatalitas atau korban jiwa di wilayah Kabupaten Blora ini. Untuk penanganan lalu lintas dari pihak kami, setiap ada laporan warga masyarakat, kita pun selalu hadir dan secepat mungkin. Quick respon ya, Dan? Ya, quick respon ya, dengan cepat mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara tersebut. Contohnya, setiap ada warga masyarakat telepon melalui telepon 110, itu kami pun akan secepatnya untuk bergerak di tempat kejadian perkara tersebut. Karena kejadian laka lantas dimanapun, kalau kita telat pun akan menjadikan fatalitas dari pihak korban laka lantas tersebut. Berarti kalau ada kejadian laka lantas langsung saja hubungi 110 gitu ya Nen ya. Baik. Nah, berkaitan dengan kejadian laka lantas, tentunya dari unit Gakum itu sendiri pasti secara menyeluruh mendapatkan informasi langsung dari masyarakat ya Dan? Masyarakat. Nah, banyak nih saya dengar Dan, di luar sana banyak masyarakat yang takut untuk lapor polisi kalau melihat kejadian laka lantas, takutnya dijadiin saksi lah, takut diperiksa dan lain-lain. Nah, itu seperti apa Dan? Ya, saya menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Kabupaten Blora, jangan takut dengan Pak Polisi. Kasihan itu korban kalau sampai kita istilahnya telat melaporkan kejadian laka lantas, itu akan mengakibatkan fatalitas dari pihak si korban. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Apabila itu yang korban kecelakaan, keluarga kita, seandainya kita telat melaporkan, karena itu akan menjadikan fatalitas bagi si korban itu sendiri. Nah, jadi begitu teman-teman, buat teman-teman yang melihat kecelakaan di jalan, jangan takut lapor, langsung saja hubungi kami. Jadi kalian malah bisa menyelamatkan nyawa pengendara yang sedang mengalami kecelakaan di jalan. Seperti itu ya Dan ya. Betul. Nah, ini Dan, pertanyaan yang paling terakhir. Seperti apa sih cara
pengurusan BPJS maupun jasa raharja bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas itu sendiri? Untuk kita akan mengklaimkan untuk pengurusan jasa raharja atau BPJS, yang pertama dasar kita adalah laporan polisi ya. Kalau jelas kalau laka lantas itu ada lawannya jelas kita klaimkan, yang pertama dari jasa raharja, yang keduanya dari BPJS. Karena setelah klaim-klaiman dari jasa raharja itu 20 juta itu habis, nanti akan diteruskan pada diklaim dan di cover oleh BPJS. Sedangkan BPJS sendiri itu kalau kita melakukan langkah-langkah seperti pelaporan yang sangat cepat, itu udah dasar kita untuk bisa mengcover jasa raharja dan BPJS itu sendiri. Oke, nah yang paling terakhir lagi nih Dan, pesan-pesan Kanit Gakum sendiri sebagai kepala di bagian unit Gakum, pesan-pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Blora agar meminimalisir tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas, sehingga kejadian lalu lintas yang ada di Kabupaten Blora ini tuh bisa ditekan gitu Dan? Ya, untuk pesan-pesan dari kami, yang pertama adalah standarkanlah kendaraan dari rekan-rekan atau warga masyarakat. Contohnya pada saat ini adalah musim penghujan, masih saya lihat banyak sekali contoh ban kecil ya. Kalau istilah saya tuh ban sepeda dipasang di ban kendaraan sepeda motor. Itu kalau keadaan musim hujan akan mengakibatkan fatalitas pada si pengendara dan pengguna jalan yang lain. Gampang kepleset gitu ya Dan? Betul ya. Yang kedua kalinya adalah pakai spion ya. Kita rata-rata di Blora ini jarang sekali masyarakat yang pinggiran memakai spion. Karena kecelakaan yang sering terjadi pada saat ini adalah tersangka atau yang belok itu yang mengakibatkan fatalitas, contoh patah tulang atau yang lainnya sampai mengakibatkan meninggal dunia. Itu rata-rata adalah yang kurang beruntung istilahnya. Kalau yang belok kan di istilah hukum kurang beruntung ya. Yang diuntungkan adalah jalan yang lurus. Itu rata-rata tidak memakai spion ya, tidak memperhatikan arus dari depan dari belakang. Itu rata-rata yang selama ini kejadian di Blora ini. Selain itu masih ada helm juga ya Dan ya? Betul, helm. Nah tentunya karena kebanyakan kalau kecelakaan itu yang langsung meninggal itu kalau yang nggak pakai helm ya Dan ya? Betul. Rata-rata mengabaikan helm, pakai helm kalau ada Pak Polisi saja. Karena helm itu adalah untuk kepentingan diri dia sendiri, untuk tidak terjadi fatalitas yang lebih banyak lagi. Tentunya untuk masyarakat agar selalu mengingatkan yang punya anak-anak remaja nih, kan banyak kan Dan anak-anak remaja nih yang masa-masa puber tuh ingin tren-trenan, ingin kelihatan gaul, jadi nggak usah pakai helm lah, nggak usah pakai spion, kalau pakai spion tuh nggak keren gitu Dan. Kalau knalpotnya itu brong atau knalpot tidak standar tuh nggak keren gitu ya Dan ya. Betul sekarang. Gitu. Rata-rata seperti itu, Mbak. Karena kejadian laka lantas sampai saat ini yang korban kecelakaan adalah masa-masa milenial antara umur 15 sampai 20 tahun rata-rata yang kecelakaan seperti itu, karena daya emosional anak-anak tersebut masih tinggi ya, masih tinggi, dia tidak terkendali dengan apa yang dia laksanakan di jalan tersebut. Berarti banyak didominasi oleh kaum milenial ya. Milenial, betul. Nah seperti itu teman-teman semua. Buat teman-teman yang masih penasaran, ada yang pengen bertanya, langsung saja datang ke kantor lantas, bisa menemui Bapak Kanit Gakum, ataupun bisa menemuin saya atau langsung dengan Bapak Kasat Lantas. Kita akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Seperti itu ya Nen ya. Iya. Baik, jadi untuk masyarakat Kabupaten Blora, pesan dari kami selalu patuhi peraturan berlalu lintas, lengkapi kendaraan Anda dan juga surat-surat sebelum berkendara, dicek dulu tuh surat-suratnya udah lengkap belum, kelengkapan motor dan lain-lain. Karena dengan teman-teman ini melengkapi semua itu akan meminimalisir adanya
kecelakaan lalu lintas atau terjadinya laka lantas seperti itu. Jadi tetap patuhi peraturan berlalu lintas dan juga jangan lupa patuhi protokol kesehatan untuk keselamatan bersama. Demikian podcast Presisi Satlantas Polres Blora kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Demikian, salam presisi, salam sigap, Polantas Hadir.